Balik lagi di Midnight Live, masih sama saya Otong Setiabudi. Bang Otong, anak lu. Kenapa anak gua? Ribet banget anak lu gue yang disuruh ngurus. Ya. Aduh. Sayang bentar ya. Bukan mama baru apa? Tante sehat, pengen kita mau kerja dulu, mau syuting. Aduh. Nah, salim. Masa nyuruh gue ngajarin anaknya bahasa Inggris? Anak lu unik tapi unik. Unik kenapa anak gua? Masa tadi gue tanya apa bahasa Indonesianya cat? Jawaban dia apa coba? Meong. Ya, bener kan ya? Masa ya kalau cat kan meong, bener itu. Out of the box. Ada lagi tadi gue tanya, how old are you? Jawaban dia apa? Apa? Tante jangan nanya-nanya umur, aku masih kecil. Itu anak gua bener tuh. Untung aja masih bocah, masih Iyalah. lucu-lucunya ya. Kalau udah gede dikit sentil. Namanya juga bocah. Ya salah ya wajar ya nggak? Yang nggak wajar tuh kalau bener disalah-salahin. Kayak yang viral kemarin tuh. Apa yang viral? Mending kita ngobrol sambil duduk biar berbincang dengan tenang. Dan juga senang dalam bercanda. Canda yuk! Nah, sehat. Jadi gue mau ngobrolin soal ini nih. Tuh, kita lihat bareng ya. Apa tuh? Ini nih yang rame. Oh, yang lagi viral di medsos sekarang. Ini dia. Kita lihat ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Artikulasi bang. Artikulasi. Antara kuasa dan relasi. Aduh, kacau. Tapi itu lagi viral memang, Iya sih. lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. I know. Kan sudah saya jelasin di monolog tadi. Jadi Oke. ini emang viral banget di sosmed. Benar-benar, ini tuh memang lomba cerdas cermat. Pesertanya yang cermat, jurinya gawat. Wih gawat. Emang kicau sih ya. Kacau jurinya. Udah jawab bener, nggak denger. Tapi katanya udah minta maaf, benar? Iya, yang minta maaf kan MPR, bukan jurinya. Minta maafnya di IG lah gitu, lihat tuh. Kalau udah gini kan kasihan. Admin medsosnya. Baru pagi upload pencitraan, siangnya upload permintaan maaf. Tapi jurinya tuh udah dicopot ya? Wah, udah bener banget, udah dicopot. Ganti juri yang berbobot. Benar. Pilih juri itu yang punya kapasitas, kredibel. Jangan yang penting ada. Udah kayak ngajak padel aja.
Kursat nih, kursat. Tapi ada satu lagi syaratnya nih, yang harus itu pastiin nggak ada gangguan pendengaran. Oh. Nanti pesertanya jawabnya benar, jurinya yang nggak dengar. Nah, klasik sekali ya. Klasik. Ya dari polemik ini kita bisa ambil hikmahnya aja. Karena kalau ambil hak rakyat ya susah ya. Nggak boleh juga. Nah, hikmahnya peserta regu C asal SMAN 1 Pontianak, Yosefa Alessandra, akhirnya dapat apresiasi dan permintaan maaf langsung dari anggota DPR MPR. Salah satunya dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Nizami. Dia minta maaf langsung ke Yosefa lewat video call. Dan Yosefa juga ditawarin beasiswa ke China. Dan pas lulus bisa langsung kerja deh. Biar nggak dikira omon-omon nih. Ini nih ada cuplikan videonya. Adalah saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR. Saya minta maaf ya Yosefa ya. Kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau Yosefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Keren banget sih ini dapat beasiswa. Terus pas lulus langsung dijanjiin kerja. Nah ini enak banget apalagi kerjanya kan bikin ngiler. Lah, kenapa emang? Karena kan sekarang susah cari kerja. Lebih banyak lapangan padel daripada lapangan pekerjaan. Susah cari kerja. Belum lagi sekarang tuh banyak pertanyaan HRD yang lebih susah daripada tes cerdas cermat. Dan kata netizen nih Bang, katanya ada berita kalau salah satu jurinya tuh dipanggil KPK. Oh, pernah dipanggil KPK dia ya? Oh, ini nih beritanya ya. Netizen Indonesia emang saya ada lawan. FBI aja sungkem nih. Tapi Soal ngulik-ngulik nih. Bang Otong pernah dikulik netizen? Ya nggak pernah lah. Orang belum terkenal. Ya udahlah Bang, sabar ya mungkin suatu saat. Yang kenal paling keluarga di Garut aja. BTW nggak cuma juri Dias Tasita aja yang dikulik, tapi juri Indri Wahyuni juga dikulik. Oh ya tahu, kan tadi udah saya sampein di monolog. Ente nggak dengerin monolog aneh sih. Tapi nih yang bikin geger nggak cuma LHKPN-nya aja, tapi dugaan status WA nih. Yang diduga loh ya, dari status WA Indri Wahyuni. Coba kamu baca tuh status WA-nya tuh. Coba kita baca status WA-nya. Status yang pertama, ini pakai bahasa Inggris Bang. They deserve the win and the explanation why they are still the winner of the game. Focusing on one school and neglecting justice for other is a part of the biggest ignorance that one could do. Artinya Bang Otong silakan. Artinya jangan lupa berdoa sebelum makan. Ngaco lu, pantes anak lu suruh gue ngajarin bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris aku. Jadi intinya dia bilang kalau pemenang lomba itu udah pas, sudah pantas. Dan dia juga seolah nyindir nih orang-orang yang kritik. Jangan fokus sama satu sekolah dan mengabaikan keadilan. Ya ilah. Yang nggak adil kan dia ya. Kalau kita putar ulang lagi nih, artikulasi peserta regu C juga udah jelas banget. Dia aja yang nggak dengar tuh. Ini gedein speakernya dah mungkin. Mungkin itu efek kelamaan kerja di gedung DPR kali ya Bang ya. Kadang-kadang suka nggak dengar suara rakyat. Kadang. Karena pagernya jauh. Banyak suara knalpot juga kan pinggir jalan. Mungkin itu yang bikin nggak kedengeran kali ya. Kali. Udah lanjut aja baca status WA-nya lagi. Ini ada status yang bikin netizen naik angkot. Maksudnya naik darat. Oh, naik darat. Terakhir mau open endorse biar makin kaya. Supaya LHKPN gue yang tersebar makin bikin shock banyak orang. Hayo, yang iri makin panas ngeledekin gue nggak akan bikin gue jatuh. At the end you will always have me, kata Misua. Wih, buseng dah. Netizen ditantangin ini mah. Minimal minta maaf kek, institusinya aja minta maaf. Dia malah buka endorse. Hati-hati dah lawan netizen Indonesia. Bukannya di endorse malah boncos ini. Nah ternyata lomba ini kan udah ada sejak 2011. Dan tujuannya juga jelas. Coba nih, kamu baca satu-satu nih tujuannya nih.
Oke, ini dia tujuannya. Yang pertama dan kedua, meningkatkan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan. Lalu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Bener sih, tapi gara-gara polemik ini sekarang yang meningkat kemampuan analisis netizen. Gara-gara pas lomba keputusannya nggak fair kan. Sehat nih Anda ada gangguan pendengaran juga ya? Kan saya bilang satu-satu, langsung dua. Sorry, artikulasinya kurang jelas. Oh, artikulasinya kurang jelas. Oke, kan biar cepet nih, satu-satu deh. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, ini berhasil ini. Se-Indonesia langsung analisis video viral. Di zoom, di pause, langsung dikritik. Yang keempat, ada mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan bernegara. Ini juga kayak berhasil nih, karena pasti partisipasi masyarakat tinggi banget. Ada yang bikin thread, nulis komen, sampai bikin video reak. Banyak dah pokoknya. Yang kelima, membangun jaringan sosial dan kolaborasi. Nah, ya benar nih. Dan terbukti jaringannya luas dan langsung banyak yang collab. Di TikTok, di IG. Tapi gue jarang diajak collab nih. Tapi jarang-jarang loh, ini gak ada flash sale, gak ada harbolnas, netizen kompak banget. Nah, terakhir nih, memupuk karakter dan etika berkompetisi, serta sosialisasi 4 pilar MPR RI. Tujuannya sih memang bagus-bagus ya, tapi prakteknya itu loh, tolonglah. Tapi kan memang kenyataannya kayak gitu Bang, kebijakan kan kalau di atas kertas tuh top, tapi kalau nanti pas di lapangan, aduh kadang-kadang kiding-kiding. Kadang-kadang kiding-kiding makin kesana makin sono. Mending ente adu cermas deh sama aneh deh. Siapa yang lebih cerdas nih? Aduh nantangin, siapa takut? Ini udah ada podium ya nih. Nongol kok tiba-tiba ada ya? Yoi. Kita berdua dong nggak ada jurinya, ada MC-nya gimana nih? Mana jurinya ada nggak? Ada sih, udah kita siapin. Langsung aja kita panggil. Ini jurinya pemimpin. Dari namanya udah Imam. Imam datang. Takut banget jurinya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host sekaligus juri. Saya hari ini akan membawakan lomba nggak cerdas-cerdas amat. Untuk peserta silakan rebutan ya. Oke. Bikin bel dulu. Oke. Bunyi-bunyian dari mulut. Nah. Sebagai pengganti bel karena belnya belum beli. Iya. Bang Otong. Be. Sorry nggak dengar. Be. Gangguan pendengaran nih kayaknya. Biasa kan yang di atas nggak suka dengerin yang di bawah. Buat Syeha, silakan. Meow. Jadi Mbak dan Meo ya? Iya. Oke, khusus untuk Syeha nanti kalau menang bisa mendapatkan 1 apartemen dari saya. Oke, siap kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama, perhatikan pertanyaannya. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Meow. Iya, Syeha. Siput. Kurang tepat, Otong. Be. Iya. Ubur-ubur. Salah. Ubur-ubur kan alamat gini nih. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Ini gampang sekali, semua orang juga di sini tahu, semua tahu kan jawabannya kan? Tahu di sini semua jawabannya. Sebutkan 1 hewan yang jalannya lamban. Ubur-ubur. Salah. Keong. Siput. Salah. Apa dong? Coba yang lain tidak ada? Tidak tahu? Nyerah? Nyerah. Kuda. Kuda mah cepat kali. Kan kuda, saya bilang, 1 hewan yang jalannya lamban, bukan larinya lamban. Kuda mah jalannya lamban. Kalau lari baru cepet. Ini kita ketipu ini. Ini kita dibohongin. Juri mah selalu benar. Makanya artikulasi kali. Oke, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar di layar. Layar mana? Ini dia layarnya. Saya perlu kemana? Sini aja ya. Oke. Gambar 1 ada bubur dikasih ketan, namanya bubur ketan. Oke. Bubur dari sagu namanya bubur sagu. Bubur dikasih ayam suwir namanya bubur ayam. Kenapa dinamakan bubur ayam? Karena ada ayamnya. Meow. Ya karena pakai ayam dong. Salah. Syeha. Karena makannya lebih enak pakai ayam. Salah. Ngomong-ngomong salah benar, kamu tetap cantik ya. Iya.
Wasit, Pak. Tapi nggak dimenangin, gue Oh, tetep iya. aja. Nyerah ya. Nyerah. Kenapa Dina makan bubur ayam? Karena lapar. Kok lapar? Kan kenapa Dina makan bubur ayam? Ya Dina lapar. Bang, gue resign. 0-0. Ini baru kompeten, juri kompeten. Wih. Pertanyaan terakhir ya, ucapan seperti apa yang bisa bikin kita gemes? Be. Otong. Kamu ganteng deh. Dari istri saya ke saya. Oh, iya. Meow. Iya sih ha. I love you. I love you sekali. Kurang tepat ya. Aduh. Ucapan yang bisa bikin kita gemes adalah nanti akan kami tindak lanjuti, itu hanya oknum, cukup teman-teman wartawan saja. Terima kasih. Ucapan siapa tuh? Itu biasanya siapa ya kayak gitu ya? Ada lah itu oknum Ada ya. ya. Baiklah, itulah tadi lomba gak cerdas amat. Ya udahlah. Aduh. Bang Tarto Ya. sebagai juri dan MC harus standby di sini. Jurinya nggak sebagai juri. Sebagai juri. Jangan kemana-mana. Kita akan ngetes kemampuan Mas Dato lainnya. Tetaplah di Midnight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.